Milan resmi konfirmasi laga persahabatan pramusim terakhir lawan Vicenza. AC Milan akhirnya memberikan konfirmasi resmi bahwa pertandingan persahabatan pramusim terakhir mereka adalah melawan klub Serie C Vicenza. Rossoneri sejauh ini telah bertanding melawan Lemmin Almeno dan FC Koll dalam pertandingan pramusim dan mereka bakal berkunjung ke Zalgiris, Klagenfurt dan Marseille saat persiapan internasional mereka berlangsung jelang bergulirnya musim 2022-2023. Kini raksasa Serie A tersebut memberikan konfirmasi bahwa mereka akan menggelar penutupan pramusim di Italia dengan bertandang ke Stadio Menti untuk menantang klub Serie C LR Vicenza pada 6 Agustus mendatang. Laga persahabatan terakhir antara kedua klub pernah terjadi pada September 2020 saat Il Diavolo meraih kemenangan 5-1 dengan pertandingan dimainkan di kompleks latihan Milanello. Ada juga beberapa sejarah menarik mereka di Serie A saat kemenangan atas Vicenza pada 25 April 1998 berkat gol dari Bierhoff dan Leonardo, sukses membantu klub merengkuh gelar Scudetto ke-16. Sejauh ini, pasukan Stefano Pioli telah melakukan persiapan mereka dengan cukup baik. Meskipun skuad belum sepenuhnya lengkap, pasalnya selain beberapa bintang belum bergabung di tim lantaran mendapatkan perpanjangan masa liburan usai keikutsertaan mereka dalam pertandingan internasional bersama tim nasional negara masing-masing. Manajemen pun belum selesai dalam upaya mereka mendatangkan beberapa pemain anyar untuk memperkuat skuad. Dengan Serie A musim 2022-2023 yang akan dimulai lebih cepat dari biasanya, Milan tentunya diharapkan bisa segera melengkapi skuad mereka dan mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi untuk mempertahankan Scudetto sekaligus melangkah lebih jauh di Liga Champions. Krunic masih jadi pemain penting Pioli dan Milan. Rade Krunic ternyata masih memegang peran penting di skuad AC Milan dan sistem permainan Stefano Pioli meskipun masa depannya kerap dipertanyakan. Krunic telah dikaitkan dengan beberapa klub musim panas ini, namun belum ada pergerakan serius yang terjadi. Alasannya cukup sederhana, yakni Pioli ingin mempertahankannya di skuadnya dan Rossoneri pun mengakui nilainya. Pemain internasional Bosnia yang datang dari Empoli dengan mahar sekitar 8 juta euro atau 122 miliar rupiah ini mungkin bukan sosok paling spektakuler di lapangan, tetapi yang mampu melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, sebagaimana dikemukakan oleh sumber di Sempre Milan, ia sangat multifungsi. Musim lalu gelandang 28 tahun tersebut bermain sebagai bek kanan, gelandang tengah, winger kiri, nomor 10, dan bahkan striker bersama Milan. Hal tersebut lantas berbicara banyak mengenai kemampuan multifungsinya dan seberapa besar kepercayaan sang pelatih terhadapnya, yang merupakan hal paling penting. Fans Rossoneri jelas memiliki pandangan yang berbeda saat menyangkut mantan bintang Empoli. Namun fakta bahwa ia menjadi starlet dalam pertandingan krusial penentu Scudetto melawan Hellas Verona, Atalanta dan Sassuolo masih tetap ada. Ia juga masuk sebagai bangku cadangan ketika klub membalikan keadaan dalam duel kontra Lazio dan Fiorentina. Dengan kata lain, Krunic masih menjadi pemain berguna bagi Milan dan gajinya juga tidak membebani klub. Karena itulah, tebusan yang dibayarkan 4 tahun lalu terbukti menjadi terjangkau. AC Milan kini terancam kehilangan Simon Kjær ke rival Liga Italia. Jawara Liga Italia Serie A musim lalu, AC Milan masih dihantui oleh perhara lain. Kini, Simon Kjær justru diminati oleh salah satu rival mereka, Fiorentina. Di tengah tim-tim rival yang aktif mendatangkan pemain baru, AC Milan justru mengalami nasib apes karena kegagalan mendatangkan target mereka. Sejauh bursa transfer pada musim ini, Rossoneri baru mendatangkan Divock Origi, Junior Mesias, dan Alessandro Florenzi. Selain itu, AC Milan juga masih memiliki perhara yang terus berlanjut. Baru-baru ini dikabarkan bahwa Yang Hong Lee akan melaporkan Elliott Management.
Perkara ini tentu bakal menjadi bencana bagi AC Milan. Secara khusus, mengenai rencana Stefano Pioli dalam menyongsong pelaksanaan Serie A musim depan. Bahkan Rossoneri terancam bangkrut karena mantan pemiliknya ingin mengambil dana sebesar 346 miliar euro dari Elliott Management. Tak hanya sampai di situ saja, Redbird Capital bisa jadi gagal membeli AC Milan, meski saat ini pembelian itu dikabarkan tengah berjalan. Hal itu dilakukan mantan pemilik Yang Hong Lee menginginkan ganti rugi selama 4 tahun semenjak ia pergi dari Rossoneri. Seperti badai yang terus melanda, AC Milan dikabarkan juga bakal kehilangan salah satu bek tengahnya Simon Kjær. Meski pada musim lalu ia banyak menghabiskan sisa pertandingan dengan perawatan karena cedera, tentu saja kepergiannya akan menambah luka bagi AC Milan. Dilansir dari laman Sempre Milan, Fiorentina dikabarkan akan mengincar bek tengah AC Milan Simon Kjær. Pada bursa transfer musim panas ini, Fiorentina telah menentukan target pemain anyar mereka dengan mencoba untuk mengontrak bek tengah timnas Denmark itu. Capello membeberkan kelemahan Milan dan dukung klub rekrut pemain ini. Mantan bos AC Milan Fabio Capello yakin manajemen masih punya pekerjaan yang perlu dilakukan untuk membuat skuad menjadi lebih kuat dan memberikan pandangannya mengenai rekrutan potensial. Dengan hanya beberapa pekan tersisa sebelum musim ini dimulai, dan dengan jendela transfer baru memasuki babak awal, rasanya sulit memutuskan siapa yang akan menjadi favorit untuk memenangkan Serie A. Kendati demikian, satu hal yang pasti adalah Rossoneri belum memperkuat skuad mereka seperti yang dilakukan Inter dan Juventus, dengan klub pertama merekrut kembali Romelu Lukaku dan yang terakhir menambahkan Paul Pogba, Angel Di Maria, dan Gleison Bremer. Capello lantas diwawancarai oleh La Gazzetta dello Sport tentang Milan dan ditanya apa yang kurang dari mereka saat ini dibandingkan calon rival penantang Scudetto mereka jelang musim 2022-23. Itu adalah tim yang setidaknya terkait lini serang tertinggal. Itu bukan kesan, tetapi kenyataan yang murni dan sederhana. Origi adalah nama yang bagus, tetapi dia harus memulihkan diri. Ibra belum diketahui, dia harus dievaluasi dalam beberapa bulan, ujarnya. Satu pemain yang berulang kali dikaitkan dengan isu transfer ke Rossoneri selama beberapa pekan terakhir adalah Charles De Ketelaere, gelandang serang 21 tahun klub Brugge yang bisa didatangkan untuk memperkuat pilihan di lini serang raksasa Serie A tersebut. Soal pemain internasional Belgia, Capello menambahkan, De Ketelaere merupakan talenta muda. Dia akan membuat Rossoneri untuk meningkatkan level berbahaya dan kreativitas. Sebaliknya, semuanya masih akan bergantung pada Leo dan Giroud. Pertemuan Maldini dengan klub Brugge rampung. Bagaimana hasilnya? Menurut laporan di Italia, pertemuan antara AC Milan di Belgia dengan klub Brugge mengenai kesepakatan untuk Charles De Ketelaere telah berakhir tanpa kesepakatan. Pemain berusia 21 tahun itu adalah target transfer utama Rossoneri, dan meskipun ada laporan minat dari klub Liga Premier Inggris, tampaknya dia lebih suka pindah ke San Siro. Sky Sport Italia melaporkan pertemuan pada hari Rabu dengan manajemen Brugge berakhir positif tetapi tanpa adanya kesepakatan. Berikut isi wawancaranya. Bagaimana hasilnya? Bagus, ada kepercayaan. Apakah Anda berniat untuk menutup kesepakatan? Kami akan mencoba. Tutup Maldini. Laporan itu menunjukkan bahwa meskipun tidak mencapai kesepakatan, pertemuan itu ramah dan ada harapan di kedua belah pihak bahwa kesepakatan dapat ditemukan. Direktur AC Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara akan kembali ke Italia pada Rabu malam, tetapi pembicaraan akan berlanjut, tambah laporan itu. Laporan terbaru menunjukkan Milan menghadapi persaingan dari dua tim Liga Inggris, yakni Leeds United dan Everton, yang bersedia membayar biaya yang lebih tinggi, tetapi Ketelaere lebih memilih pindah ke AC Milan.